Aba Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kau berikan kami kesempatan untuk beribadah. Ini kami Tuhan, ini keadaan kami, ini keberadaan kami. Kami undang Kau hadir Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, umat-Mu berada, Kau hadir Tuhan. Kau melawat kami dengan Roh Kudus-Mu. Kuasa bekerja menjamah setiap kami. Kau melawat Tuhan Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah imannya Kau kuatkan, yang susah Roh Kudus berikan penghiburan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan, kami rindu kepadamu Tuhan, kami haus kepadamu seperti rusa yang merindukan sungai-Mu. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kebaktian ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri saudara. Tuhan berfirman bahwa Tuhanlah yang merubah
Tidak pernah Kau tinggalkan kami sendiri, Tuhan. Bahkan ketika kami jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menolong. Hingga pujian ini datang Tuhan sebagai ungkapan kita kepada Bapa. Bila ada di sini, saudara, Tuhan
kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu dalam setiap hidup kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami kembali datang. Sekalipun kami hanya bertatap wajah melalui streaming online dari YouTube, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja bagi kami. Hanya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Bahkan hanya di dalam Tuhan ada kepastian di tengah ketidakpastian. Kami datang hanya padamu Yesus. Inilah yang ku rindukan, setia. Amin. Katakan nyanyian pujian dan pengagungan. Nyanyian pujian dan pengagungan. Dengan kerinduan kami datang di hadirat-Mu Yesus. Oh, biarlah manis kau dengar. Video streaming ini Tuhan bekerja di dalamnya. Siapapun mereka yang menyaksikan di rumah, di perjalanan, Tuhan memberikan hadirat-Mu di hati mereka, sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera, sehingga mujizat Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang bersusah dihiburkan. Karena kami percaya Engkau Allah yang tidak dibatasi apapun. Sekalipun kami keluarga besar dari Praise and Worship Infinity melakukan ibadah melalui streaming YouTube, tapi kami tetap yakin kuasa dan hadirat Tuhan bekerja bagi setiap mereka yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Maka berbicara bagi setiap kami, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami tahu bagaimana kami melangkah dalam setiap rencana Tuhan. Awal doa dan kudus kali dari bibir hamba, setiap kata kalimat ucapan ayat poin dan bagian yang hanya berasal dari padamu. Dan setiap kita keluarga besar dari PWI yang siap dengan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih yang ada di studio, silakan duduk. Buat jemaat Tuhan yang menyaksikan dari YouTube, shalom. Puji Tuhan, senang sekali kita kembali berjumpa dalam ibadah dari Praise and Worship. Jadi sebagai informasi, karena ada beberapa jemaat waktu saya kirim video mereka tanya, Pak, PWI atau Praise and Worship Infinity itu gereja atau bukan? Untuk sejauh ini kita bukan gereja tetapi komunitas. Sebuah ministry lah, gabungan dari anak-anak Tuhan yang punya kerinduan untuk bisa merangkul banyak jemaat-jemaat Tuhan di sekitaran kota wisata. Jadi sempat ada yang WA saya, Pak, kalau kita mau gabung gimana? Untuk sementara ini sampai dengan per video ini mungkin saudara kita belum ada gabung secara offline seperti biasa ya. Kalau saudara lihat mungkin dari pantulan kaca, biasanya ini orang-orang pengurus, orang-orang yang memang diminta hadir, keterlibatan di dalam, karena memang dalam PWI ini bukan cuma namanya saja PWI, tapi juga aktivitasnya Praise and Worship. Makanya saudara akan menemukan juga video streaming lain dari channel ini yang berisi para pengurus, orang-orang yang punya kerinduan lebih. Ada doa, ada penyembahan, doa buat bangsa, buat sekitar. Karena memang visi misi dari PWI ini adalah menjadi berkat bagi sesama melalui kuasa Tuhan. Karena itu kalau saudara nanti punya kerinduan, pokoknya tunggu nanti setelah vaksin lah kira-kira. Kan rencana Desember vaksin akan tiba, akan diberikan kepada barisan paling depan dulu, rekan-rekan medis, baru nanti instansi militer, polisi, mungkin akan ada sebagian besar juga masyarakat, karena terbatas jumlahnya cuma sekian juta vaksin. Tapi per Januari yang paling cepat terima dampak untuk penyebaran vaksin biasanya kota besar, khususnya Jakarta, Jabodetabek juga nanti kena. Jadi kalau nanti sudah ada vaksin, kan saya baca berita vaksin itu
ada minimal 2 tahap ya. Jadi suntik yang pertama, suntik yang kedua, ada jemaat kayak gini, pendeta emang cukup 2 kali, terserah, mau 1000 kali juga silakan aja. Ya, kalau saya sih ngikutin anjuran pemerintah aja. Jadi setelah nanti vaksin, pasti kita akan ada lagi. Dan saya yakin PW ini jumlah jiwa-jiwa yang rindu dan haus itu akan semakin banyak. Makanya dukung dan doakan. Kembali kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Alkitab kita. Sama-sama saya mau ajak setiap saudara buka dari Markus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Hari ini saya mau berbicara tentang kesempurnaan kekristenan. Sama-sama bilang sama saya, sempurna. Salah satu lagu yang paling terkenal dan setiap kita tidak asing adalah lagu Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Kalimat refnya, ku mau sepertimu. Apa kalimat berikutnya? Disempurnakan. Saudara, dari nikmatnya kita menyanyikan lagu ini, sebenarnya kata kesempurnaan itu menjadi polemik di dalam kekristenan sendiri. Kalau saudara pernah masuk dalam komunitas-komunitas debaters ya sekarang, saudara bisa cari itu di YouTube. Orang mempertanyakan, apa sih kesempurnaan itu? Karena saya percaya, kalau kita bilang apakah kita bisa sempurna, kita akan kembalikan kepada Tuhan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Makanya gak pernah ada nilai agama anak saudara dapat 100, ya kan? Paling bagus itu udah 99 lah. Karena orang bilang kesempurnaan itu punya Tuhan. Tapi tahu gak saudara, kalimat dari lagu yang kita nyanyikan sebenarnya adalah ucapan Yesus sendiri di dalam Matius. Yesus pernah berkata begini dalam pasal 5, kalau pasal ayat 48. Saudara gak usah buka, kita tetap buka dalam Markus. Yesus berkata, engkau harus sempurna sama seperti Bapakku adalah. Sebenarnya ini persoalan. Bagaimana kita sempurna? Bukankah kita makhluk fana? Bukankah apapun yang kita kerjakan kita tetap memiliki kekurangan? Bahkan kalau kita katakan keselamatan yang kita terima bukan hasil jerih payah, lalu kenapa Tuhan tetap tuntut kita sempurna? Nah, kita mulai masuk dalam pembelajaran. Karena saya percaya banyak orang mulai berkata 2020 adalah masa-masa di mana kita ditilik gitu, dilihat. Masa-masa bahasa kerennya sekarang penampian. Akan kelihatan mana gandum, mana ilalang. Yesus pernah memberikan satu ilustrasi perumpamaan. Ada seorang pekerja di kebun berkata, Tuanku, gandum dan ilalang tumbuh bersama. Haruskah kami mencabut ilalang tersebut? Dikatakan oleh tuan tanah itu tidak. Biarlah sampai dengan masa panen. Maka engkau tahu membedakan mana gandum, mana. Dan 2020 adalah tahun penampian itu. Tahun dimana iman kita diuji. Saudara, saya pernah sampaikan mungkin di minggu-minggu yang lalu. Saudara melihat dari video yang sebelumnya di channel ini, yang tergoncang iman itu bukan cuma jemaat Tuhan, bukan cuma mereka yang disebut kaum awam, di mana mereka komplain, kita nggak bisa gereja lagi nih pendeta, kita nggak bisa lagi kumpul terima atmosfer impartasi dari mimbar loh. Hamba Tuhan juga sekarang lagi minta ampun. Kenapa? Karena gereja mengalami dalam tanda petik mati suri. Yang saya katakan mati suri itu bukan hanya ibadah, penghidupannya juga mati suri. Sebagian besar hamba Tuhan, mereka benar-benar menjadi kaum Lewi, di mana makan dan minumnya hanya tergantung berkat yang diterima di dalam rumah Tuhan. Nah, ketika rumah Tuhan mati, ketika rumah Tuhan tidak dapat beribadah, sebagian mereka mulai mempertanyakan, Tuhan, gimana kami harus ibadah? Makanya tidak sedikit hari-hari ini banyak hamba Tuhan beralih profesi, mau tidak mau karena kondisi dan keadaan. Jadi ada yang, kan ada juga pendeta yang sulit untuk bicara depan kamera, nggak gampang. Saya sendiri belajar, minta ampun. Kalau di PW ini saya masih lebih nyaman ya, karena ada pengurus-pengurus gitu, orang-orang yang hadir. Terkadang saya di studio itu nggak ada siapa-siapa. Jangankan jemaat, Tuhan Yesus juga mungkin nggak ada. Dan waktu saya suruh menyampaikan khotbah dengan motivasi, dengan spirit gitu, maksudnya dengan semangat gitu, saya ngerasa awkward sendiri. Apalagi waktu saya kasih jokes, tidak ada yang tertawa. Saya juga tertawa pura-pura itu. Tapi memang ini masa-masa yang berbeda. Makanya ada gereja yang sampai sekarang tuh tetap nggak mau ibadah secara online, karena pertama mereka sulit beradaptasi ya.
Lalu mereka juga kalau mau jujur tidak mengalami feel yang sama. Saya tanya jujur nih sama yang hadir atau saudara yang menyaksikan, mana lebih nampol? Bahasa sekarang bukan nampol, mana lebih ngejambak gitu? Ibadah langsung atau ibadah streaming? Langsung. Karena memang ada perbedaan. Di dalam ibadah online butuh konsentrasi lebih. Kita lagi nonton, tiba-tiba ada notifikasi lain, ya kan? Kita ke distract. Kita lagi nonton, tiba-tiba mungkin sinyalnya nggak sebaik yang diharapkan. Tapi justru inilah bukti masa-masa penampilan. Iman saudara bukan cuma ketika engkau di gereja berkata, aku percaya, aku belajar mencintai. No, kekristenan kita justru ditunjukkan di masa-masa seperti ini. Hari-hari di mana keadaannya sepertinya tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Tapi disitulah engkau akan semakin sempurna. Markus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-9. Di bawah judul perikop, Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Markus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ada jemaat tanya sama saya, pendeta, kalau zaman Yesus ada corona gimana ya? Yesus pakai masker nggak ya? Saya nggak ngerti juga gitu. Mungkin juga Yesus pakai masker, tapi enggak lah, kalau ada Yesus mah penyakit sembuh. Iya, pokoknya saya gara-gara pakai masker sampai jerawatan. Iritasi karena masker, aduh. Jadi kemarin ada jemaat kirim saya masker, apa tuh yang pakai seri yang benar-benar ketutup tuh? N95 itu kan. Ya saya pikir gimana gitu, saya pakai, langsung iritasi. Markus pasal 4 ayat 1 sampai 9. Kalau saudara jemaat Tuhan, tapi karena ini streaming saya akan bacakan semua. Biasanya saya akan mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama membaca bergantian, tapi karena ini streaming, saya ingin saudara bisa mendengar jelas ya. Markus pasal 4 ayat pertama sampai 9. Pada suatu hari, perhatikan kalau kita katakan, ketika ia mengajar di tepi danau, kembali orang banyak berkumpul mengelilingi dia. Nah, ini kalau terjadi di Jakarta udah dibubarin, karena tidak boleh ada orang banyak. Tapi zaman itu dikatakan orang banyak berkumpul mengelilingi dia. Maka naiklah ia ke dalam sebuah perahu, lalu duduk dan berbicara dari situ. Cara yang biasa dipakainya kalau ia mengajar ialah dengan menceritakan perumpamaan. Perhatikan, salah satu perumpamaan itu ialah sebagai berikut. Saya mulai masuk ke dalam inti dari ayat ini. Dengarlah, ada seorang petani yang akan menabur benih. Ketika ia menabur benih itu di ladangnya, apa? Ada sebagian yang jatuh di jalan, kemudian datanglah burung memakan benih itu. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, apa kata Yesus? Layulah ia dan menjadi kering. Kenapa? Karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di antara semak duri yang tumbuh semakin besar dan menghimpit, serta mendesak tanaman yang masih muda itu, sehingga tidak dapat berbuah. Ayat 8. Tetapi sebagian dari benih itu jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan berapa banyak? 30 lipat dari yang telah ditanam. Bahkan ada yang berapa? 60 atau berapa? Ayat terakhir yang ada di studio bersama saya baca. Siapa bertelinga? Perumpamaan Yesus yang kita dengar pada saat ini adalah perumpamaan yang real, nyata terjadi pada zaman ini di 2020, di mana iman kekristenan kita mulai teruji, terkikis, terhimpit oleh keadaan zaman. Siapa sih yang gak tergoncang imannya ketika ekonominya sulit untuk bertumbuh? Siapa yang imannya gak tergoncang ketika keadaan rencana dia di 2020 semuanya hancur cuma karena keadaan COVID? Saya percaya sebagian besar kita mengalami hal tersebut. Seberapa banyak rumah tangga hari ini tertekan, mengalami apa ya, persoalan kayak gini, saudara. 2020 itu tingkat keributan rumah tangga tuh semakin meningkat, semakin banyak, semakin apa ya, kayaknya gak terbendung. Padahal tadinya mereka pelayan Tuhan. Bahkan tidak sedikit dari mereka adalah seorang pendeta. Dan ini real, saya katakan dengan jelas. Rumah tangga mereka ribut gara-gara apa? Uang. Mereka gak bisa lagi aktivitas seperti dulu. Keadaan mereka usaha bisnis gak lagi seuntung dulu. Dan ketika mereka gak mampu menangani beban yang mereka sedang pikul, stres itu menular. Kristus datang untuk memberikan kita satu pengertian baru bahwa kekristenan itu harus
terjadi dengan proses-proses yang menyakitkan. Saya ada contoh sederhana gini. Mana lebih mahal, jagung sama kayu jati? Hah? Kenapa? Prosesnya. Untuk membuat sebuah pohon jati dibutuhkan waktu minimal 5 tahun. Dan cara menanam jati itu nggak boleh sembarangan. Dia nggak boleh di lahan yang terlalu gambur. Dia nggak boleh di lahan yang terlalu basah. Dia harus dikasih lahan yang lebih kering dengan tingkat kadar air yang lebih tipis. Tujuannya apa? Supaya kayunya semakin keras. Dan paling cepat untuk dipanen adalah 5 tahun. Sedangkan jagung, dia butuh tanah yang gambur, ada airnya melimpah, kadar airnya tinggi, dan dia nggak butuh waktu lama untuk dipanen. Dia hanya cukup waktu 3,5 bulan. Tidak lama, nggak berapa lama dia udah tumbuh kuncup. Sebagian bisa dicabit jagung mudanya. Karena itu lebih mahal jati daripada jagung. Makanya kita Kristen itu disebut Kristen sejati, bukan sejagung. Nggak betul. Karena memang Tuhan nggak pernah katakan langit selalu cerah. Tuhan nggak pernah katakan jalan selalu rata. Tapi Tuhan berjanji Dia menyertai. Tapi ada bagian kita tetap melangkah. Dikatakan menyertai. Menyertai itu beda dengan digendong. Kapan kita digendong? Ketika putih Alkitab katakan ketika putih rambut engkau aku gendong. Tapi selama kita belum putih rambut, Alkitab katakan kita dituntun. Artinya kita harus tetap melangkah. Dan 2020 adalah jalan yang penuh dengan batu, curam, tajam. Tapi saya percaya kalau saya dan saudara masih mau tetap bertahan, kita akan lihat reward di dalam hidup ini. Betul deh, nanti akan ada banyak kesaksian. Infinity nanti akan ada banyak kesaksian. Ibu-ibu akan bercerita bagaimana rumah tangganya digoncang, ekonominya digoncang. Tapi puji Tuhan, thanks God, kita masih tetap bisa bertahan. Kenapa? Kita belajar mempertahankan pertumbuhan kita untuk lebih sempurna. Jadi beragama Kristen itu urusan mudah. Yang paling sulit adalah menunjukkan kesempurnaan kita atau kesejatian kita. Orang Kristen yang sejati itu pasti gereja. Tapi orang yang gereja belum tentu dia Kristen sejati. Sampai sini saudara paham maksudnya? Karena kekristenan sesungguhnya bukan masalah ibadahnya. Sama seperti masa pandemi ini. Bapak Ibu, semua kita mungkin sepakat satu kata, lebih nikmat ibadah langsung daripada online. Tapi sebenarnya kekristenan bukan masalah ibadahnya. Kekristenan adalah bagaimana kau tetap mempertahankan Kristus dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin. Yang amin-amin ini apa yang sakit? Kalau orang bilang, tapi pendeta, saya tuh lahir besar dari keluarga Kristen. Papa saya pendeta, opa saya pernah tua, saya punya leluhur itu pernah bangun gereja. Kekristenan kita tidak ada hubungannya dengan keturunan. Karena ada banyak orang yang lahir di luar dari Kristen, mereka justru lebih bisa menunjukkan Kristus daripada orang yang lahir di dalam kekristenan. Makanya coba saudara buka sama-sama Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19. Kita menjadi Kristen karena dipanggil dan diselamatkan dengan tujuan lain, itu hidup kita harus berbeda. Yohanes pasal 15 ayat 19. Jemaat Tuhan yang di rumah, yang di perjalanan, yang menyaksikan streaming ini, perhatikan inilah firman Tuhan. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai apa? Yesus berkata, tetapi karena kamu, sama-sama bilang sama saya, karena saya bukan dari dunia, melainkan Tuhan Yesus telah memilih saya dari dunia. Sebab itulah kenapa katanya dunia membenci setiap kita. Kita semakin akan ditekan ketika orang tahu kita berbeda. Seringkali kita dibenci bukan karena sesuatu yang salah. Saya sering ajarkan ini. Orang Kristen bahkan dibenci cuma karena keimanannya, cuma karena aksesoris kalung salibnya, cuma karena Alkitab yang dia bawa. Berapa banyak dari setiap kita dulu pernah mengalami masa-masa yang menyakitkan seperti itu. Ketika pulang gereja, kita tuntun Alkitab. Sekarang hampir jarang orang pegang Alkitab karena udah ada di dalam aplikasi. Tapi dulu kan orang pegang Alkitab. Dulu orang kalau cuma lihat Alkitab aja, orang bisa lihat gini, tuh Kristen tuh makan babi tuh. Dia belum tahu aja brand bonsu babi. Andai dia tahu rasanya seperti apa, dia pasti mau jadi Kristen kok. Iya, cuma karena kita pegang Alkitab orang bisa benci. Cuma karena kita ada salib sedikit orang bisa nggak suka. Tapi memang itulah tekanannya. Yesus sudah bilang ribuan tahun yang lalu, karena saya dan saudara tidak berasal dari. Nah artinya
perbedaan ini harus ditunjukkan. Saya dan saudara, ketika kita sebut kita berbeda, beda itu bukan cuma perkataan. Beda itu sesuatu yang dirasakan, dialami. Saudara nggak bisa bilang saya orang yang baik dari perkataan mulut. Bagaimana orang tahu kita baik ketika kita berbuat? Coba misalkan saudara lihat pemulung, atau anak jalanan, atau pengemis. Bagaimana orang tahu kita baik? Apakah hanya dengan berkata-kata? Ih pemulung, saya baik loh. Saya tuh bener baik banget. Pemulungnya bilang apa? Bodoh amat. Yang penting perbuatannya, bukan perkara. Itulah tuntutan kita ketika kita berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan. Bukan cuma ucapan, tapi ada perbuatan. Beberapa minggu yang lalu saya pernah ngomong sama melalui streaming ini juga, saya mau ibu-ibu di tempat ini tuh ada perbedaan. Gak usah dari luar deh, gak usah dari tempat-tempat yang lain, dari rumah. Saudara yang masih punya suami, ada anak, ada perbedaan gitu. Anak-anak bilang, mama tuh sekarang lembut banget. Aku bingung, mama tuh manusia atau ampas. Mama tuh lembut banget. Dulu mama tuh kalau marah-marah sampai setan juga diam. Di rumah ini gak ada setan karena dia berisik terus, ya kan, ngomong terus. Tapi setelah mama ikut-ikut PWI, Praise and Worship Infinity, kok mama lebih baik? Itu yang saya mau bilang. Ada kesempurnaan kita tuh dari hal-hal seperti itu aja. Suami mulai bilang, kamu gak ikut PWI? Ini kan hari Kamis. Udah sana ke Infinity. Kok papa ngusir mama? Bukan. Soalnya mama setiap pulang dari PWI, mama tuh berbeda. Perbedaan ini yang membuat manusia lain, orang-orang di sekitar kita melihat Kristus. Makanya ada beberapa poin. Bagaimana hidup saya dan hidup saudara menjadi orang-orang yang mengalami kesempurnaan. Karena memang Yesus pernah berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan apa? Pertobatan. Makanya Kristen yang sempurna bukan hanya berbicara, bukan hanya tergantung kita dari keturunan Kristen atau bukan, bukan cuma dari aksesoris, tapi dari tindakan dan perbuatan. Ada beberapa poin yang saya catat di tempat ini pada tema kali ini. Yang pertama, Lukas pasal 18 ayat yang ke-17. Perhatikan jemaat Tuhan yang terkasih yang di rumah, dengar baik, saya akan baca keseluruhan ayat yang saya sudah siapkan. Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-17 dikatakan begini, aku berkata kepadamu, apa kata Yesus? Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ketika manusia bertumbuh dari anak-anak, remaja sampai dengan dewasa, harus ada perbedaan di dalamnya. Di Indonesia, budaya timur kita mengenal usia dewasa itu masuk di usia berapa? 17, 18, ada istilahnya 17 plus, 18 plus. Rokok bisa dibeli oleh mereka yang sudah punya ID, mereka yang sudah masuk di usia 17, 18. Kita mengukur manusia dari umur 17, 18 di Indonesia. Dasarnya apa? Perubahan fisik, pertumbuhan, ada menstruasi buat perempuan, ada pertumbuhan jakun, bulu dan lain sebagainya. Tapi ternyata secara psikologi kedewasaan itu nggak hanya bisa diukur dari perubahan jasmani, tapi dewasa itu diukur justru dari tindakan, perbuatan, dari apa ya namanya sikap. Nah yang lucu adalah ketika Yesus minta kita lebih sempurna, dia berkata, jika barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang apa? Anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Pada waktu itu, kalau saudara belajar secara teologi, ada sebuah perdebatan di kalangan orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi. Mereka mempertanyakan, apakah Yesus menghina kami? Kenapa Yesus katakan barang siapa tidak menyambut Tuhan seperti anak kecil? Kenapa dia nggak samakan seperti kita, orang yang belajar Taurat, orang yang lebih mengerti tentang halakha dan haggadah di dalam pembenaran firman? Kenapa dia katakan seperti anak kecil? Ini kan sebuah kalimat ambigu. Orang jadi dewasa selalu digambarkan seperti orang yang lebih tua, lebih senior. Yesus mengatakan sebaliknya. Kalau engkau tidak seperti seorang anak kecil, why? Apa dasarnya? Apa alasannya? Yang pertama, karena menjadi Kristen yang sempurna terlihat dari kepercayaan kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Salah satu hukum yang tertua yang pernah ditanyakan kepada Yesus, Guru,
Hukum mana yang paling terutama? Yesus berkata dalam Matius pasal 22, saya baca bagi saudara. Seorang dari mereka ahli Taurat, perhatikan ya, ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Kenapa dicobai? Salah satu dasarnya adalah ucapan-ucapan Yesus yang kontroversi. Sama seperti dia bilang, jika engkau tidak seperti anak kecil, engkau tidak punya bagian dalam kerajaan surga. Maka orang mencobai dia dan berkata, Guru, hukum mana yang terutama di dalam Taurat? Yesus berkata kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap. Apa lagi? Apa lagi? Dan terakhir dengan segenap kekuatan. Saudara, mengasihi Tuhan itu memiliki level di dalamnya. Saya pernah jelaskan di dalam pembelajaran di PWI. Jadi nanti kalau PWI buka, kita masuk lagi dalam pembelajaran. Makanya selalu disiapkan biasanya papan tulis, whiteboard, supaya bisa dicatat dengan lebih baik. Mengasihi Tuhan, yang pertama itu dengan hati, yang kedua dengan jiwa, yang ketiga dengan akal, budi, dan setiap kita bisa mengasihi Tuhan dengan hati. Maksud saya begini, seorang yang tidak punya perbuatan yang benar bisa mencintai Yesus gak? Bisa mencintai? Sangat bisa. Pemabuk itu cinta Yesus. Maaf ya, pelacur itu cinta Yesus. Tapi apakah perbuatan mereka mencintai Yesus? Mereka hanya mencintai Yesus dari hati. Ada yang kedua, dengan jiwa. Apa yang mereka lakukan dengan jiwa mereka? Mereka mulai melayani Tuhan. Mereka mulai melayani Tuhan, melakukan firman dan lain sebagainya. Tapi tingkat yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan akal. Apa maksudnya? Karena seringkali cara Tuhan mencintai kita tidak sama dengan logika kita. Saya mau tanya, waktu Tuhan izinin kita punya anak yang tidak seperti yang kita harapkan, lahir dalam keadaan yang berbeda, tidak normal, orang akan bilang, sebenarnya Tuhan sangat mencintai keluarga ini, makanya kau harus tetap berpengharapan. Itu sulit. Secara akal budi, bagaimana bisa? Ketika kita kecelakaan, kok bisa tetap mencintai Tuhan? Kan Tuhan yang izinkan kecelakaan. Kok kita tetap bisa mencintai Tuhan? Kenapa? Kita mengasihi Tuhan bahkan di luar dari konteks akal budi kita. Orang dunia kenapa sulit percaya sama Tuhan? Karena gak make sense. Sampai sini saudara paham nggak saya? Karena gak masuk akal. Ada kalanya usaha bangkrut, kok kita makin cinta Tuhan? Ketika kita dihianati suami, rumah tangga berantakan, kok makin cinta Tuhan? Kita memiliki masa fase level yang ketiga, mencintai Tuhan bahkan di luar dari nalar kita. Dan seringkali hal ini cuma dimiliki oleh anak kecil dan bukan orang dewasa. Salah satu perbedaan orang dewasa dengan anak kecil adalah tingkat kepercayaan. Orang dewasa untuk percaya itu butuh mengerti, memahami, bahkan butuh melihat. Tapi anak kecil seringkali hanya diperkatakan saja dia percaya. Contoh, kalau saudara punya anak kecil lagi nangis, disuruh diam nggak mau diam. Biasanya kita pakai teknik ini. Itu bapak polisi di sana udah marah itu. Ditangkap kamu sama dia. Biasanya salah satu reaksi anak dia akan diam. Dia lihat nggak polisinya? Hah? Tapi bisa nggak teknik ini kita pakai kepada istri kita yang lagi nangis? Hah? Istri kita lagi nangis ya kan? Mama kok nangis tuh? Papa sih ngomong gitu sama mama. Ih, itu bapak polisi di sana mau nangkap mama itu. Saya tanya jujur aja, ada suami-suami saudara masih pakai cara-cara seperti itu? Hah? Mesra sekali ya. Kalau mesra sekali loh, itu hebat loh. Istri pak, benar dia berhenti nangis tapi dia bertanya mana polisinya. Kalau nggak ada bener gue patai ya. Anak kecil nggak butuh penjelasan secara nalar untuk dia bisa percaya, ya kan? Saya contoh paling sederhana. Sekarang anak saya kan udah mulai masuk usia 6 tahun, bukan udah masuk lagi. Sekarang udah usia 6 tahun. Kita sudah Oktober, besok November, habis itu Natal, ya kan? Saya mulai kasih tahu sama anak saya, Santa Claus akan datang memberi hadiah. Tapi kan lagi corona, Pak. Pakai masker.